Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama memasuki bab yang baru, yaitu bab logaritma. Untuk bab kedua daripada matematika peminatan kelas 10. Oke, jangan lupa klik like, share, and subscribe, itu gratis. Dengan kalian subscribe Paniam, itu kalian mendukung channel Paniam untuk menyemangati Paniam untuk terus selalu berkarya di dalam pembelajaran matematika di akun YouTube. Paniam dapat dukungan kalian, kalian mendapatkan ilmu. Semoga yang subscribe ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, langsung saja kita ke masalahnya. Mohon maaf banyak suara motor karena ini mumpung Paniam di siang hari, sekarang mendekati jam 11 kurang 7 menit, tanggal 13 Oktober 2020. Sedang ramai dengan adanya demonstrasi. Oke, dengan adanya demonstrasi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan rasa cinta tanah air. Oke, mari kita isi kemerdekaan ini dengan tetap belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, A ya. Kita akan belajar tentang konsep dulu, konsep logaritma. Konsep log itu logaritma gitu ya. Oke, pada bab yang pertama dulu kita pernah belajar tentang eksponen ya. Dulu eksponen kita peroleh bahwa ketika kita punya A pangkat B sama dengan C gitu ya, maka ini bisa kita ubah ke bentuk logaritma maupun logaritma bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan. Yang A namanya bilangan pokok, B adalah pangkat, C adalah hasil. Kalau pada logaritma, A masih sama namanya pokok, tapi penulisannya di sini. A log gitu ya, log logaritma. Logaritma dari hasil siapa itu? C sama dengan pangkatnya siapa? B. Itu ya. Oke. Seperti ini berarti cara bacanya gini, kalau ini A pangkat B sama dengan C. Itu ya. Kalau ini A log C sama dengan B. Berarti jika dalam perpangkatan ini diketahui bilangan pokok dan pangkat, kita akan mencari hasil. Tetapi pada logaritma, untuk melihat dari perpangkatan ini, bilangan pokoknya ada, hasilnya ada, kita nggak tahu pangkatnya. Kita disuruh mencari pangkatnya, gitu ya. Sama artinya untuk mencari pangkatnya. Nanti langsung ke latihan aja biar nggak bingung gitu ya. Ini saya kotakin dulu, ini konsepnya. Ketika pangkat diubah ke logaritma maupun logaritma ke dalam pangkat. Sebelum saya lanjutkan, ini untuk penulisan logaritma ada dua hal. Yang satu bentuknya seperti ini, yang berikutnya bentuknya juga bisa seperti ini. Log, nah, di indeks ini namanya indeks ya, di indeks ini diisi oleh bilangan pokok, kemudian sini ditulis C sama dengan B. Nah, ini juga bisa. Tergantung guru kalian masing-masing menulisnya bentuknya seperti apa ya. Jadi itu hanya problem penulisan aja sebenarnya, bukan jadi masalah. Oke, contoh ya. Kita akan memahami beberapa konsep. Contoh dulu. Kalau Pani A memiliki 2 pangkat 3, nilainya berapa? Ya betul, 8. Maka kita juga bisa menuliskan ke dalam bentuk logaritma, yaitu bentuk bilangan pokoknya berapa? 2 ya. Berarti 2 log, berapa hasilnya? 8 sama dengan pangkatnya berapa? 3 gitu ya. Bisa dimengerti? Jadi, ketika Pania punya soal yang lain, misalkan Pania punya gini ya, 5 log 25 berarti berapa hasilnya kan gitu.
Nah, cara membacanya seperti ini. Kita lihat dari yang sebelumnya dulu. Yang sebelumnya tadi bacanya gini ya. 2 log 8 sama dengan 3. Kan gitu kan? Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, sama seperti ini. 2 pangkat berapa. Kan ini nggak tahu asal mulanya. Hasilnya adalah 8. Kan gini. Berarti hasilnya adalah 3. Sama seperti yang ini. 5 pangkat berapa, kan gitu. Hasilnya adalah 25. Berarti hasilnya adalah berapa? 2. Ya betul, hasilnya adalah 2. Saya dimengerti? Kita sekali lagi ya. Saya naikkan dulu. Semisal Pan M punya misalkan punya 3 ya. 3 log 243. Hasilnya berapa? Nah, ketika kalian bingung, kalian bisa mengubah ke bentuk pangkat dulu ya. Ke bentuk pangkat, saya belokkan ke sini aja. Berarti ini kita anggap M dulu ya, M. Berarti kita bisa menuliskannya, bilangan pokoknya dulu berapa? 3. 3 pangkat berapa? Pangkat ke sini dulu ya bacanya ya. Pangkat M, hasilnya berapa ini? 243. 3 pangkat M, kalau 243 itu berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. Sehingga, karena ini sudah sama-sama 3 bilang pokoknya, pangkat sama dengan pangkat. Berarti M sama dengan 5. Berarti hasilnya ini adalah 5. Gitu ya. Oke, itu adalah konsep dasar daripada logaritma. Sekarang kalian saya ajak analisis dulu. Kalian saya ajak analisis kepada beberapa contoh soal. Beberapa contoh soal itu hati-hati bisa menjebak kalian dalam menghitung matematika. Kalian harus teliti dan jeli dalam menanggapi soal-soal yang ada. Nah, kita dari bentuk contoh yang kedua ya. Nah, ini kan bentuk golongan yang pertama. Sekarang contoh berikutnya. Contoh lagi ya. Misal Pak Niam punyai bentuk seperti ini, nomor 1 ya, contoh lagi nomor 1 ya. Negatif 2 log dari negatif 32. Hasilnya berapa nanti ini? Alangkah baiknya sini kita anggap M dulu ya, bisa ya, kita anggap M. Kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan dulu. Berarti seperti ini, negatif 2 dipangkatkan dengan M sama dengan negatif 32. Nah, 32 itu 2 pangkat berapa? Nah, kita lihat ini. Negatif 2 pangkat M, ini bisa berarti negatif 2 dipangkatkan 5. Bisa ya? Negatif pangkat ganjil adalah negatif, 2 pangkat 5 adalah 32. Bisa ya? Berarti M sama dengan 5. Seperti itu. Bisa dimengerti? Sekarang soal nomor 2. Jika Paniam dipunyai 3 log dari negatif 27, hasilnya berapa? Nah, kita anggap M dulu ya. Kita susun sini. 3 pangkat M sama dengan negatif 27. Di sini bilangan pokoknya adalah positif. Bilangan positif dipangkatkan berapapun, mungkin nggak hasilnya bisa negatif? Tidak mungkin. Nah, berarti soal ini soal yang tidak memenuhi syarat, gitu ya. Tidak memenuhi. Bisa dimengerti ya?
Jadi di sini kalian harus jeli dalam melihat kalimat kasus soal itu gitu ya. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Nomor 3. Pani A memiliki soal negatif 2 log 128 128. Nah, kita misalkan M lagi ya. Kita lihat pada kasus perpangkatannya. Negatif 2 dipangkatkan M sama dengan 128. Negatif dipangkatkan M. Negatif dipangkatkan M tergantung pangkatnya ya. Nanti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Jika negatif pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Tetapi jika negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya positif. Nah, sekarang kita lihat ini, negatif pangkat berapa ya yang hasilnya positif, berarti kan ini harus genap. Nah, kita lihat ini, 128 tuh pangkatnya ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti tidak memenuhi, tapi kalau genap berarti memenuhi. Nah, bagi kalian yang kesulitan menghitung, seperti ini saja, nggak usah terburu-buru. 128, pakai pound faktor ya. Bagi 2, dapatnya adalah 64. Dibagi 2, dapatnya adalah 32. Dibagi 2, dapatnya adalah 18. Bagi 2, dapatnya adalah ini 16 ya. Mohon maaf, 16. 16 bagi 2 dapatnya adalah 8. Bagi 2 lagi dapatnya adalah 4. Bagi 2 lagi dapatnya adalah 2. Sekarang kita hitung 2-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat ini. Negatif 2 pangkat M sama dengan 2 negatif, dianggap negatif 2 ya. 128 itu negatif 2 pangkat 7. Kita lihat ini. Pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya pas 128 enggak? Enggak kan? Padahal pangkat ganjil ini menghasilkannya adalah negatif 128. Mengapa? Karena pangkatnya ganjil, ketika dia min, maka ini juga min kan? Gitu hasilnya. Berarti 128 dengan min 128 sama enggak? Enggak sama kan? Berarti soal ini juga sama. Soal yang tidak memenuhi gitu ya. Pak, kenapa Pania memberikan contoh yang salah? Ya, saya buat contoh yang salah itu supaya kalian tahu bisa membedakan mana yang soal valid sama mana soal yang tidak valid gitu ya. Sehingga kalian bisa paham dan jeli dalam menanggapi kasus-kasus seperti itu. Inilah memasuki kasus analisis. Ini namanya kasus analisis ya. Kasus analisis. Nah, gitu. Tidak sekedar mengerjakan matematika, rumus masukkan, menyelesaikan, rumus menyelesaikan, misalkan. Enggak seperti itu. Matematika itu juga memahami data gitu ya. Kira-kira seperti apa bentuk datanya, bisa selesaikan atau enggak. Nah, itu matematika. Terus sekarang soal yang terakhir nomor 4. Pani A memiliki soal seperti ini. Sepertiga, gini ya. Log 243. Kita anggap sama dengan M gitu ya. Pak, lihat sini kok perperan. Tidak masalah. Nah, kita buat sebelah sini ya, orek-oreknya ya. Sepertiga itu artinya 3 pangkat negatif 1. Gitu ya. Log 243 itu kita buat dulu seperti ini. Nah, taruh sini dulu ya, 243. Dibagi 3 dapat 81. Bagi 3 dapat 27. Bagi 3 dapat 9. Bagi 3 dapat 3. Sehingga 2 4 mas. Sehingga dapat pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 sama dengan M. Itu ya. Kita ubah ke bentuk pangkat. 3 pangkat min 1 dipangkatkan berapa ini? M. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kita lihat nih. 3 pangkat min M ya. Min 1 kali M berarti min M sama dengan 3 pangkat 5. Nah, kita tulis ini. Berarti 3-nya sudah sama ya, bilangan pokoknya ya. Tidak ada yang negatif ya. Berarti negatif M sama dengan 5. Ini pindah sana berarti negatif 5 sama dengan M. Berarti nilai M-nya adalah 5. Nah, ini punya solusi nih.
Ini punya solusi, berarti M sama dengan 5. Ini juga sama tadi, nilainya M sama dengan 5. Itu ya. Oke, itu dulu untuk bentuk-bentuk atau konsep daripada logaritma. Sekarang Pak Niam tuliskan beberapa rumus daripada logaritma. Nanti tugas kalian menghafalkan dulu, menghafalkan rumus-rumusnya, pahami bentuk-bentuknya gitu ya. Nanti setelah itu kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah itu nanti tugas kalian menghafal. Kita latihannya berada di video yang kedua nanti. Ini kan masih video yang pertama untuk logaritma ya. Nanti tugas kalian adalah menghafalkan supaya di video kedua nanti kalian lancar dalam mengerjakannya nanti. Oke, kita tulis sifat-sifatnya dulu ya sini ya. B. Sifat-sifat logaritma. Pak, kenapa enggak sekalian Pak untuk latihannya untuk sifat-sifat logaritma? Sifat-sifat logaritma nanti panjang sekali, jenis latihannya banyak. Maka dari itu nanti jika saya buat di dalam satu ini nanti malah videonya terlalu panjang. Ini sudah 16 menitan. Nah, nanti perkiraan ya semoga aja sampai 20 menit aja untuk video yang ini. Sifat-sifat logaritma yang pertama, tulis ya ini ya kalian ya. Sifat-sifat logaritma yang pertama adalah ketika Paniam punya A log 1, maka hasilnya adalah 0. Dari mana asal mulanya, Pak? Jika Paniam punya A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu pasti itu ya. Sekarang yang kedua. Jika Paniam punya A log A sama dengan 1. Kok bisa, Pak? Nah, kita lihat nih. A pangkat 1 sama dengan A. Sama kan? Nah, sama. Sekarang sifat yang berikutnya. Jika Pak Niam punya A log B dikali C, ingat ya ini kali, maka bisa berarti penjumlahan, dipecah tapi dijumlahkan ya. Berarti A log B ditambah A log C. Nah, mari kita hafalkan. Jika dikali, maka hasilnya ditambah. Jika ada penjabaran tambah seperti ini bisa diringkas menjadi kali, gitu ya. Berarti ini bisa ke sana, yang ke sana bisa ke sini, tergantung penggunaan rumusnya nanti. Dengan syarat ini bilangan pokoknya sama, gitu ya. Sekarang kebalikannya, jika kali kebalikannya bagi berarti A log B bagi C alias B per C ya, bisa kita jabarkan. Kalau tadi kali jadi tambah, kalau bagi jadi ya betul, jadi kurang ya. A log B dikurangi A log C. Sebenarnya mereka berdua sama, cuman bedanya kali sama bagi. Oke, sekarang bentuk yang berikutnya. Ketika Pania punya A log B, nah ini bisa dibalik ini antara A log B, tapi dengan membaliknya seperti ini. 1 per, nah dibalik ini. B log A. Atau memunculkan angka yang baru. Berarti C log yang bawah jadi atas, maksudnya di atasnya per gitu ya. Yang di atas malah di bawahnya per, berarti C log A. Ingat ini caranya. Kalau ini bisa dibalik, yang bawah jadi atas, yang atas bisa jadi bawah, tapi di bawahnya seper gitu ya. Kalau yang ini memunculkan angka yang baru tuh sama artinya dengan C, angka yang baru ya. C log B yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. C log B per C log A. Kemudian untuk rumus yang berikutnya adalah, nah saya buat dulu. Jika Pak Nia punya A pangkat M log B pangkat N, nah ini pangkatnya nih, kita lihat ini. Bentar. Ini pangkat atas, ini kita sebut pangkat bawah gitu ya. Maka
hasilnya bisa berupa pangkat bawah per pangkat atas dikali pangkatnya sudah dikeluarkan, tinggal siapa ini? A log B. Nah, seperti itu. Ingat pangkat bawah per pangkat atas. Oke, sekarang sifat yang berikutnya. Jika Pak punya perkalian logaritma, misalkan A log B dikali B log C, maka hasilnya adalah, kita lihat dulu antara log yang kiri dengan log yang kanan itu kan perkalian kan? Apakah ada huruf yang sama? Ada. Ini Pak B. Ingat, mereka bisa dicorek jika yang satu atas, yang satu bawah. Pak, jika bawah semua bisa nggak Pak? Tidak bisa. Yang bisa itu antara atas satu dengan bawah satu dan tandanya adalah kali. Jika tidak kali nggak bisa, gitu ya. Sehingga yang tertinggal siapa? Yang atas? Yang atas A ya. Berarti A log, yang bawah adalah C. Nah, yang tertinggal ini. Gitu. Kemudian bentuk yang lain adalah jika Pak Niam punya A pangkat A log B, ini pangkat ya, pangkat dari A ya, maka hasilnya adalah B. Gitu. Terus kemudian jika Pak Niam, nah terakhir, jangan sini ya, nanti malah kehapus nanti ya. Ke sini, sedikit saja, tinggal sedikit. Jika Pak Niam punya log C, log A gini aja ya, ini berarti, ini kan nggak ada angkanya kan, ini berarti ada angka 10 di sini. Nah, kita tuliskan nih. Ada angka 10, terus kemudian log A. Jadi, ketika logaritma kok di sini tidak ada angkanya, ini berarti sudah ada angkanya 10 gitu ya. Yang terakhir adalah, oh ya, masih ada yang satu lagi, yaitu ketika Pak Niam punya rumus seperti ini, A log pangkat N, ini pangkat N ya, dari B, maka sama artinya penulisannya yaitu A log B dipangkatkan N. Jadi pangkat yang nempel log ini, itu artinya dari keseluruhan ini dipangkatkan N. Gitu ya. Oke, itu sifat-sifat dari logaritma. Silakan dihafalkan dulu, dipahami bentuk-bentuk sifat-sifatnya, sehingga kalian harus bisa mengklasifikasikan ketika ada soal seperti ini termasuk rumus yang mana. Kalian harus bisa membedakan seperti itu. Ketika dihadapi dengan kasus A, kalian harus bisa menyelesaikan dengan rumus yang A juga, gitu ya. Oke, sekian dari Paniam. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan, keluar menggunakan masker, jangan keluar jika tidak ada keperluan penting atau yang mendesak. Semoga COVID ini cepat berlalu. Tetap di rumah, jangan ikut demo. Kita masih punya banyak tugas untuk dalam pembelajaran seperti ini. Oke, sekian dari Paniam. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.